Sekarang kita lagi di mana, Bi? Di kebun kurma. Kebun kurma ya. Kurma apa? Acua. Ya, yang paling bagus katanya itu harganya 160 real. Terus udah gitu ada kurma yang biasa harganya 20 real, sama ada kurma yang paling bagus itu 120 real 1 kilonya. Nah, terus banyak juga ada jajanan dan lain-lain. Nah, kita sekarang memasuki kebun kurma. Dari sini ada toko-toko souvenir ya. Toko-toko souvenir. Ini dia pintu gerbang masuk ke kebun kurma. Ya, semalam turun hujan deras ya, jadi ini hujanan semua masih. Sini masih souvenir-souvenir. Langsung dari kota Madinah, ada daun mintnya di kebun kurma. Masya Allah, terima kasih. Belum habis jus. Assalamualaikum, kita lagi ada di jadi ada banyak ya kurma aja, ada juga coklat, ada oleh-oleh lah pokoknya. Silahkan memilih kurmanya di sini. Jadi paling bagus itu kurmanya kurma Acua. Jadi itu harganya sekitar dari 60 sampai 100 yang paling bagus itu. Tadi yang paling bagus kurma Acua. Iya gitu ya. Pokoknya ya pokoknya paling mahal kita 1 kilo. Yang paling murah ada real. Yuk kita belajar. Mau apa, Pak? Ini coklat. Ini coklat. Disitulah ditempatkan para pemanah. Jadi di mana terjadi pertempuran antara Jabal Rumah dan Jabal Uhud. Nah, jadi apa yang terjadi ketika itu? Para kafir Quraisy masuk dari sana, kemudian berperang di sini, diperang oleh orang, dihadang oleh kaum muslimin melalui pasukan pemanah dan pasukan yang berada di sini ya. Tetapi ya pada waktu itu Khalid bin, nah ini kita sangat beruntung karena kita berada di tepat Jabal Rumah. Kalau kita naik bis ya kita agak jauh dikit. Dan ketika para sahabat ingin menguburkan jenazah Hanzalah ini, badannya itu kayak seperti baru disiram air. Ketika Rasulullah melihat, beliau bersabda bahwa Hanzalah ini baru saja dimandikan oleh para malaikat. Sukanya Hanzalah itu ghasilul malaikat, yang dicuci ataupun yang dimandikan oleh malaikat, karena kan dia berperang dalam keadaan junub, belum sempat mandi besar ya. Kemudian berperang syahid, dimandikan oleh para malaikat. Itulah yang menjadi kisah yang sangat menarik dari kalangan para syuhada Uhud ini. Nah, ini Bukit Uhud sudah terlihat Bapak Ibu. Jabal Uhud, di Gunung Uhud yang di depan kita ini. Jadi Uhud ini sering dibuat permisalan-permisalan. Misalnya permisalan seperti ketika orang
sholat jenazah. Iya. Kemudian orang yang dia ketika sholat tidak hanya sholat dan ikut mengantarkan jenazah. Jadi kan disebutkan apa pahala orang ikut sholat jenazah? Sebesar begitu. Katanya 1 qirat. Kemudian qirat itu apa wahai Rasulullah? Ya sebesar gunung Uhud. Kemudian kalau dia ikut sampai menyemayamkan, ikut sampai menguburkan jenazah, maka dia mendapatkan 2 qirat. 2 qirat seperti 2 gunung Uhud ini. Bapak Ibu, ya. Seperti biasa ketika kita di Kuba, kita akan menentukan meeting point dulu. Dari meeting point, silakan kalau mau wudhu, kalau mau sholat. Besok ada wudhu semua? Masih Ya? Masih. Kalau nggak ada, berubah. Salahnya masing-masing ya? Ya, salatnya Salat sunat ihram masing-masing. masing-masing. Nggak ada jamaah. Ya, salat sunat ihram ya, 2 rakaat. Kawat kita lagi mendarat di situ. Bismillah, kita udah nyampe Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Nabiullah sallallahu alaihi Nah, jadi ini ke laki-laki ke sana, perempuan ke sana. Ya. Kita bisa merasakan orang yang suka sama masjidnya. Ayo ya. Nah, di sini disunahkan untuk sholat 2 Kita 5 rakaat. menit. Kemudian kita tunggu di sini. Insya Allah, ini udah di dalam masjid juga. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Sholat ya. Kita kasih yang kosong aja. Tuh dalamnya kayaknya dingin, adem. Masya Allah.